Oke, mungkin boleh dimulai aja. Selamat malam kakak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan kajian kami yang berjudul Implementasi Green Chemistry dalam Industri untuk Mengurangi Limbah Berbahaya. Next. Untuk anggota kelompoknya sendiri, ada saya sendiri, Muhammad Ikral Farel dengan NIM 1452308. Saya Revaldo Immanuel Sianturi dengan NIM 1452326. Dan saya Kapkaden Magirsang 145230442. Dan saya Arifin Firmansyah dengan NIM 145230449. Boleh lanjut. Boleh di next. Tar. Oke, yang pertama ada latar belakang. Pesatnya perkembangan industri tidak hanya membawa kemajuan ekonomi, tetapi juga meningkatkan pencemaran lingkungan akibat limbah berbahaya. Limbah industri yang mengandung zat kimia beracun dapat mengancam ekosistem dan kesehatan manusia, sehingga perlu ada solusi untuk mengatasi dampaknya. Green chemistry atau kimia hijau muncul sebagai pendekatan inovatif untuk menciptakan proses produksi yang lebih ramah lingkungan, dengan prinsip mengurangi penggunaan bahan berbahaya dan meminimalkan limbah sejak tahap awal. Green chemistry menawarkan cara yang lebih berkelanjutan bagi industri untuk mengurangi pencemaran. Next. Selanjutnya ada pengertian dan prinsip-prinsip green chemistry. Untuk pengertian sendiri, green chemistry adalah ide yang membahas terkait pengurangan atau menghilangkan penggunaan atau pembentukan zat berbahaya dalam proses kimia, terutama di bidang industri. Ide ini dikemukakan oleh John Warner dan Paul Anastas pada tahun 1998. Mereka juga memberikan 12 prinsip untuk mendukung ide-ide ini. Yang pertama ada pencegahan limbah, kedua ada efisiensi atom, sintesis ramah lingkungan, desain produk yang lebih aman, meminimalkan penggunaan zat tambahan, efisiensi energi, penggunaan bahan baku terbarukan, penghindaran kelompok pelindung, penggunaan katalis, desain untuk degradasi, pemantauan secara real time, dan juga pencegahan kecelakaan. Next. Selanjutnya ada kendala dan tantangan dalam implementasi green chemistry. Penerapan green chemistry masih menghadapi beberapa tantangan. Banyak industri, terutama yang memiliki anggaran terbatas, ragu untuk berinvestasi dalam teknologi baru meskipun manfaat jangka panjangnya yang jelas. Berikut adalah beberapa kendala tantangan dalam mengimplementasikan green chemistry. Yang pertama ada ekonomi dan keuangan. Dalam pengimplementasiannya, green chemistry ini butuh investasi yang cukup besar karena banyak kebutuhan yang dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan, dan perusahaan juga mempertimbangkan keuntungan yang akan mereka dapat jika menggunakan green chemistry ini. Dan masih banyak perusahaan yang masih mempertahankan proses yang sudah ada karena sudah stabil dan lebih jelas keekonomiannya. Yang kedua ada regulasi. Regulasi itu masih banyak kebijakan yang hanya mendukung pengendalian emisi yang sudah ada, dibanding dengan mendukung perusahaan untuk beralih ke penggunaan sumber daya yang lebih hijau ini. Selain itu juga ada ketidaksesuaian antara kebijakan internasional dengan kebijakan lokal yang menyebabkan kebingungan dalam penerapan green chemistry. Yang ketiga ada teknis. Teknis ini kurangnya teknologi yang dapat menggunakan green chemistry dan sebenarnya sudah banyak, namun dalam tahap penelitian. Selain itu juga di beberapa teknologi dengan penggunaan green chemistry belum bisa menghasilkan produk yang kualitasnya setara atau seefisien dengan metode konvensional. Yang keempat ada perubahan cara kerja, karena yang terlibat dalam green chemistry ini bukan hanya teknologi saja, namun ada karyawan, pengelola, dan investasi juga yang perlu adanya adaptasi terhadap metode bekerja baru dalam green chemistry, yang dimana proses adaptasi ini memerlukan waktu. Yang terakhir ada pengetahuan dan pendidikan,
yaitu kurangnya pengetahuan mengenai prinsip dan aplikasi green chemistry di kalangan ahli industri dan akademisi yang akhirnya akan memperlambat transisi menuju green chemistry di sektor industri. Sorry. Oke, jadi saya ulangin. Jadi yang selanjutnya itu tujuan implementasi dari green chemistry dalam proses produksi. Itu ada 3 poin utama. Yang pertama itu mencegah pencemaran lingkungan dari keseluruhan proses yang dilakukan. Kemudian penggunaan bahan baku yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, mengutamakan efisiensi energi dan sumber daya. Next. Oke, untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat 4 metode implementasi green chemistry yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu penggunaan katalis yang efisien. Nah, di mana katalis merupakan salah satu bahan kimia yang digunakan untuk membuat reaksi kimia agar dapat uh, bereaksi pada suhu dan tekanan yang lebih rendah, yang akhirnya dapat mengurangi konsumsi energi secara signifikan, namun dengan hasil yang sama baiknya. Dengan menurunkan konsumsi energi, maka emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi dapat berkurang. Kemudian ada teknologi proses bersih. Nah, dalam teknologi proses bersih ini, seperti contohnya itu berbasis air, kemudian penggunaan pelarut alami, dan juga teknologi pemisah hijau. Nah, ketiga hal tersebut bisa dijadikan sebagai pendekatan untuk implementasi green chemistry. Teknologi ini memiliki fokus pada bentuk pencegahan terbentuknya limbah pada pengolahan setelah terjadinya reaksi atau terbentuknya produk, yang sejalan dengan prinsip preventif dari green chemistry. Di mana prinsip preventif ini menyatakan bahwa limbah atau polusi harus dicegah sejak awal proses daripada harus mengatasi setelah proses terbentuk atau terjadi. Kemudian dua terakhir yaitu zero waste reaction dan efisiensi atom dalam produksi. Nah, jadi dalam zero waste reaction ini, reaksi ini dirancang agar seluruh bahan baku dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat tanpa meninggalkan residu atau limbah. Nah, untuk mencapai kondisi zero waste reaction ini, dapat dicapai salah satunya menggunakan teknologi katalik untuk meningkatkan efisiensi atom, sehingga bahan baku dapat digunakan secara optimal. Sekarang kita masuk pada implementasi atau contoh implementasi dari green chemistry di sektor-sektor industri. Jadi sebelum disampaikan oleh teman saya, berikut akan saya paparkan beberapa contohnya. Yang pertama adalah proses Haber-Bosch untuk produksi dari amonia. Contoh tadi adalah penggunaan katalis untuk efisiensi energi. Di mana dari efisiensi energi ini itu dapat mengurangi suhu dan tekanan yang seharusnya diperlukan, namun dapat tetap memberikan hasil yang sama. Kemudian ada reaksi berbasis air dan juga penggunaan pelarut alami yang akan berhubungan dengan limbah. Air itu sendiri merupakan pelarut yang tidak beracun tapi yang dikelola. Sama seperti halnya pelarut alami, dengan menggunakan pelarut air dan juga pelarut alami itu, kita dapat mengolah limbah menggunakan pendekatan preventif. Jadi sebelum itu menjadi limbah dibuang, itu dapat dikelola, dan tentu saja biaya pengelolaannya akan jauh lebih murah dibandingkan bahan-bahan yang berbahaya ataupun beracun. Kemudian dari penggunaan pelarut alami ini, produk yang dihasilkan itu dapat lebih ramah lingkungan dan juga diminati konsumen yang peduli pada lingkungan. Sehingga manfaat dari implementasi ini yaitu efisiensi dari proses industri baik dari pemotongan biaya, energi ataupun hal-hal yang dibutuhkan juga.
Kemudian reduksi limbah karena kita melakukan pendekatan preventif yang akan sangat membantu di bidang biaya juga. Dan kemudian memenuhi kebutuhan pasar dengan sambil kita tetap menjaga lingkungan. Next slide. Kemudian dari hal tersebut kita mendapatkan dampak dari green chemistry ini di bidang ekonomi dan juga lingkungan. Dari ekonomi tentu saja sudah pasti mengurangi biaya produksi melalui efisiensi bahan baku dan energi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian biaya pengelolaan limbah juga akan juga berkurang karena penanganan dan pengelolaan limbah sudah pasti lebih mudah. Dan produk ramah lingkungan yang lebih diminati pasar. Nah, pada akhirnya semua orang akan sadar berapa pentingnya kita tetap menjaga lingkungan ini. Banyak seperti orang-orang sudah menyebarkan juga, orang juga sudah mulai akan edukasi. Jadi produk ramah lingkungan ini juga akan berkembang nantinya. Untuk di lingkungan, tentu saja itu akan mendorong penggunaan sumber daya terbarukan. Karena green chemistry ini sendiri sudah pasti menggunakan sumber daya terbarukan. Jadi, mau tidak mau, dia akan mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil untuk menjalankan sebuah industri. Jadi, secara perlahan, bahan bakar fosil akan kita gantikan dengan sumber daya terbarukan. Dan pada akhirnya nanti, emisi dari gas rumah kaca dan polusi ini akan berkurang dari industri. Sehingga pada jangka panjangnya, akan mendukung ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular ini dapat kita lihat sebagai bahan baku yang kita sebut bio atau hijau. Ini pada akhirnya akan digunakan kembali. Jadi dia bersirkular. Dan kemudian meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan secara keseluruhan, baik dari pekerja maupun masyarakat yang di sekitar industri ataupun hanya sebagai seorang konsumen. Tentu saja kualitas hidupnya akan meningkat karena dari bahan-bahan sendiri sudah lebih baik. Dan juga terhadap lingkungan sudah pasti lingkungan akan terjaga secara jangka panjang maupun jangka pendek karena kita akan mencoba karena sekarang industri sudah mencoba untuk meminimalkan emisi dari gas rumah kaca dan juga polusi, baik polusi udara dan air dari limbah ini. Cukup. Jadi kesimpulan yang pertama itu ada efisiensi green chemistry, yaitu prinsip green chemistry seperti pencegahan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku terbarukan mampu mengurangi limbah berbahaya, serta meningkatkan efisiensi proses industri. Yang kedua ada hambatan implementasi, yaitu tantangan utama meliputi biaya investasi awal yang tinggi, keterbatasan teknologi, kurangnya pendidikan, serta regulasi yang belum optimal. Yang ketiga ada keuntungan ekonomi dan lingkungan, yaitu penerapan green chemistry mengurangi biaya produksi, meningkatkan daya saing produk ramah lingkungan, dan mendukung keberlanjutan dengan menekan dampak negatif pada lingkungan. Yang terakhir ada contoh penerapan suksesnya itu teknologi seperti proses Haber-Bosch, reaksi berbasis air, dan penggunaan katalis menunjukkan bahwa green chemistry dapat meningkatkan efisiensi industri sekaligus menekan emisi dan limbah. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih atas presentasinya. Aku pengen nanya dulu. Tadi sempat dibahas tentang pelarut ya. Boleh balik ke slide yang aplikasi green chemistry kok nggak salah. Sorry, kayaknya kelebihan agak ke kanan tadi. Lagi. Nah ini penggunaan pelarut alami ya. Sebenarnya pelarut ini kan digunakan tergantung bahan baku apa yang ingin dilarutkan, yang ingin dipisahkan, gitu ya. Kira-kira dengan menggantikan opsi pelarut yang lain, begitu, apakah produktivitas dari suatu proses ini tidak akan berpengaruh begitu?
Karena pastinya dengan beda pelarut akan ada beda hasilnya ya, mungkin bisa berkurang atau bahkan mungkin dari pelarutnya sendiri bisa lebih mahal. Kira-kira dengan opsi penggunaan pelarut alami ini, kira-kira secara ekonomi apakah dia oke untuk digunakan? Mungkin, eee, kalau ada contohnya mungkin bisa lebih bagus dari kajian literatur kalian, kalian menemukan salah satu contoh di bagian ini nggak? Oke, mungkin kami izin buat diskusi sebentar ya, Kak. Oke, mungkin dari kelompok penyanggah, mungkin ada pertanyaan lain biar sekalian ditampung. Kalau saya menjawab, tadi tergantung mengenai efektivitas ya, efektivitas dan produktivitas. Nggak bisa dipungkiri, kalau pelarut air ini dan pelarut alami ini juga sudah pasti ada sudah pasti ada kekurangannya. Karena kita nggak untuk satu reaksi tertentu, kita sudah pasti menggunakan pelarut tertentu yang itu mungkin nggak akan bisa diganti gitu menggunakan air. Karena seperti air juga sudah pasti hanya untuk sebuah reaksi yang membutuhkan air kan. Namun eh, untuk biaya juga sudah pasti saat ini akan mahal karena kita masih dapat dikatakan tidak begitu ahli ya saat ini ya untuk di Indonesia sendiri. Jadi tentu saja biaya investasi awal sudah akan lebih mahal dan bagaimana kita akan mengolah bahan bakunya. Namun dalam konteks kita ingin implementasi dalam green chemistry, kita menggunakan pelarut air dan alami ini untuk mengejar bagaimana kita preventif ke dampak negatif untuk lingkungannya, Kak, untuk saat ini. Untuk contohnya juga kita masih coba cari untuk saat ini. Memang untuk penjelasan dari efektivitas dan juga biaya dari kelompok kami begitu. Oke, cukup menjawab. Mungkin dari tim penyanggah ada pertanyaan?
Lo gimana? Dari tim penyangga, apakah ada pertanyaan? Mungkin dari aku kali ya, Kak. Aku mau nanya, tadi itu aku sempat mention di akhir slide, itu kayak ada regulasi yang belum optimal gitu kan. Nah, aku mau nanya, kalau misalnya regulasi pemerintah sendiri dalam mendorong perusahaan untuk menerapkan green chemistry itu gimana ya? Kasih. Mungkin boleh langsung dijawab. Makasih sepertinya Vero, mungkin kita juga akan butuh batu diskusi terlebih dahulu. Mohon pengertiannya. Oke, jadi saya izin menjawab ya. Dari pemerintah sendiri itu regulasi yang mendukung tentang green chemistry ini sebenarnya belum ada yang signifikan dari eh, dari sumber-sumber yang kita baca. Dan juga banyak regulasi saat ini tuh di Indonesia regulasi-regulasi yang ada tuh lebih ke bagaimana mengendalikan emisi yang sudah ada dibandingkan dengan eh, mencegah supaya emisi itu eh, dapat lebih banyak atau eh, ya jadi intinya itu regulasinya itu baru bagaimana menangani emisinya, tapi pencegahan untuk eh, supaya emisi itu tidak ada itu belum ada dari pemerintah yang signifikan. Selain itu juga bahkan terkadang itu regulasi dari pemerintah justru bertentangan dengan green chemistry ini, di mana terdapat beberapa bahan kimia yang dilarang digunakan, sedangkan hal tersebut mungkin saja membantu dalam penelitian untuk pengembangan di sektor green chemistry ini. Cukup dari saya. Ada yang mau nambahin? Nggak ada, berarti itu jawabannya. Oke, makasih. Sorry, aku mau nanya di slide yang tujuan.
Nah, kalian di situ kan bilang kalau tujuannya itu penggunaan bahan baku yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Nah, bahan bakunya itu apa ya kalau boleh aku tahu? Jadi untuk contohnya, penggunaan bahan baku yang dapat diperbarui ini, intinya itu fokus utama itu penggunaan bahan-bahan berbasis nabati atau biomasa. Jadi contohnya kayak dari dari jagung, dari tebu, ataupun dari ya pokoknya dari bahan-bahan nabati. Itu fokus utamanya sih di situ. Karena kan nabati kan yang dapat diperbarui dan juga dia juga ramah lingkungan. Oke, makasih Menjawab. Valdo. Mungkin aku mau nanya, udah kedengeran belum ya suaranya? Dengaran. Oke. Mungkin untuk penerapan ke depannya mengenai green chemistry ini, kalau menurut kalian sendiri, gimana cara kita untuk bisa membantu pengaplikasian dari green chemistry ini di sektor industri sendiri? Kan nantinya misalnya kita bakal terjun di dunia industri juga kan, dan gimana cara kalian buat bisa mengimplementasikan green chemistry itu sendiri, sedangkan sebenarnya kan mungkin masih banyak kekurangannya dan tantangannya. Nah, gimana caranya untuk bisa beralih ke green chemistry itu? Mungkin aku izin jawab. Kalau dari aku sendiri mungkin ya pasti balik lagi ke pemerintahnya, mau nggak mau terkait regulasinya itu pemerintah harus bisa benar-benar nekan perusahaan atau industrinya itu supaya mereka tuh mau nggak mau harus nurut lah, istilahnya kayak mereka tuh harus mulai bisa nerapin si green chemistry-nya ini. Mungkin caranya dengan regulasi tentang investasi pembuatan teknologinya untuk tiap perusahaan minimal berapa. Mungkin nggak tahu ya, ini yang aku pikirin juga, mungkin nanti bisa dibantu teman-temanku, mungkin bisa pemerintah bisa subsidi ke tiap-tiap industri terkait ya pembangunan untuk teknologinya sendiri. Terus untuk individunya sendiri mungkin bisa dikenalin lagi ya, mungkin dari kayak kuliah, maaf, dari jurusan kita yang terkait bioenergi yang dukung banget energi terbarukan khususnya biomasa, mungkin bisa lebih ngenalin lagi ke masyarakat luas dan orang-orang yang kerja di bidang industri, mungkin gitu kalau dari aku. Oke, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau Kalau dari kelompok kami cukup, Kak. cukup ya? Oke. Mungkin karena udah malam juga,
presentasinya mungkin sampai sini aja ya. Terima kasih atas presentasinya dan pertanyaannya. Mungkin sampai sini aja, karena udah malam. Mungkin kita sudahi aja. Ya, selamat malam teman-teman. Jangan lupa tidur.